ketemu lagi sama Kak Widi dan juga Kak Emi. Yeay! Wah, Kak Widi kok kayaknya hari ini semangat banget. Kenapa tuh? Harus dong Kak Emi dan juga adik-adik, karena di tahun 2022 yang baru ini kita harus punya cara berpikir yang baru dan juga cara beribadah yang baru. Jadi Kak Widi sangat semangat untuk ikut di sekolah minggu. Kak Emi juga harus semangat loh ya. Oke, siap. Adik-adik yang di rumah juga yuk kita mau semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ingetin lagi nih ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Yosua 1 ayat yang ke-7C. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan bersemangat. Kita mau memuji nama Tuhan dari atas sampai hingga bawah. Kita mau memakai semua anggota badan kita untuk memuji Tuhan dengan sangat bersemangat. Yuk kita mulai. Mataku klik-klik, ini hidungku haji, ini lidah, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku klik-klik, ini hidungku haji, ini lidah, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Sekali lagi ya, dengan lebih bersemangat, kita mau pakai seluruh anggota tubuh kita. Yuk adik-adik. Ini mataku klik-klik, ini hidungku haji, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku klik-klik, ini hidungku haji, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahnya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Yeay! Nah, selanjutnya belum berhenti, kita masih mau memuji Tuhan dengan lebih bersemangat. Jadi yuk adik-adik tetap bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay! Yuk adik-adik kita sudah bersemangat memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati yang terbaik buat mendengarkan firman Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan kami berdoa supaya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Oke, adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan belum? Sudah siapkan catatannya, Alkitabnya? Oke, kalau sudah siap, kita mau sama-sama langsung belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya judulnya adalah Watch Your Step. Ada yang tahu nggak artinya apa? Artinya adalah perhatikan langkahmu. Perhatikan langkahmu, hati-hati dengan langkah kakimu. Nah, itu artinya gitu adik-adik ya. Jadi kalau kita mau kemana, kita mau ke sini, mau ke situ. Biasanya kalau dulu waktu kita masih kecil, kalau mau naik tangga, pasti papa mama bilang hati-hati. Ya kan? Watch your step, itu bahasa Inggrisnya. Jadi kita perlu juga watch our step. Kita juga perlu menjaga, kita perlu berhati-hati dengan langkah kaki kita. Oke? Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya asing sebenarnya, nggak kayak jarang kedengaran gitu ya. Namanya adalah Akan. Nah, kita mau belajar dari Yosua 7 sampai ke 8. Yosua pasal 7 sampai yang ke 8. Adik-adik boleh buka dulu Alkitabnya. Tapi karena ini panjang, waktu kita juga nggak panjang, nggak banyak ya kan, kita nggak akan baca semuanya adik-adik. Tapi kakak mau ceritakan garis besarnya aja dari kisahnya Akan ini. Jadi pada waktu itu, Yosua dan bangsa Israel itu disuruh Allah untuk menyerang, untuk menyergap kota yang kecil sebenarnya. Kotanya lebih kecil daripada bangsa Israel, yaitu namanya kota Ai. Kota Ai, adik-adik. Nah, jumlah penduduk di kota Ai itu sedikit. Sebenarnya kalau bangsa Israel mau menyergap, mau menyerang kota ini, wah pasti menang lah. Karena kan bangsa Israel itu banyak. Sedangkan kota Ai itu sedikit sekali penduduknya. Tapi adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel kalah loh. Loh, kok bisa kalah? Bangsa Israel kalah adik-adik. Nanti adik-adik baca ya, Yosua 7 sampai ke 8. Bangsa Israel itu kalah. Kenapa? Karena ada satu kesalahan yang fatal banget yang dilakukan oleh tokoh yang namanya Akan ini. Kesalahannya apa Kak? Kesalahannya sebenarnya sangat simple, sangat sederhana. Tuhan suruh menyerang kota Ai. Allah menyuruh bangsa Israel menyerang kota Ai. Nggak usah ngambil apa-apa. Jadi nggak perlu kamu ngambil kursinya mereka, nggak perlu ngambil perhiasan, nggak perlu diambil juga sabun mandinya, dibawa pulang ke Israel, nggak perlu. Itu katanya Allah gitu. Tapi orang-orang Israel yang menyerang itu pada waktu itu, termasuk Akan itu, mereka mengambil barang-barang penduduk kota Ai. Jadi akhirnya Tuhan nggak suka, Allah nggak suka dengan hal itu. Ya ini kan mencuri, ya kan? Mencuri itu kan berarti kita mengambil barang yang bukan milik kita. Nah ini bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Mereka mengambil barang yang bukan milik mereka. Akhirnya Allah marah, Allah nggak mengizinkan bangsa Israel menang dari kota Ai. Akhirnya kalah deh. Nah adik-adik sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, lebih dalam tentang firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk lihat 3 gelas yang ada di bawahnya kakak ini. Nah, adik-adik coba lihat. Ini ada di sini ada 3 gelas, semuanya sama, tapi salah satunya ada tisunya. Ya, ini anggap saja bola lah ya. Ini tisu yang sudah kakak bikin seperti bola, tapi nggak jadi. Ya intinya ini masih bisa dipakai. Yang kakak isi di salah satu gelasnya aja. Oke, jadi kakak isi di salah satu gelas ya. Oke, adik-adik yang di rumah yang ikut secara online, adik-adik kakak kasih tugas, yaitu menebak tisunya ada di mana. Adik-adik siap? Oke, kakak puter ya. Kakak puter. Oke. Puter. Oke, ada yang bisa tebak di mana tisunya? Di sini? Kita coba lihat. Oh, ternyata nggak ada. Oke, berarti yang sini nggak ada. Oke, adik-adik pilih yang sini atau ini? Kanan atau kiri?
Ini, oke, kita coba lihat. Wah, ternyata nggak ada. Tisunya ada di sini. Oke, coba lagi. Sekarang lebih susah ya. Sekarang kita lebih susah. Kakak putar. Masih bisa lihat ada di mana tisunya? Oke, kita coba lihat tisunya ada di mana. Tengah. Oke, kita coba. Wah, ternyata nggak ada. Kalau gitu kiri atau kanan? Adik-adik pilih mana? Kita coba kanan ya. Oke, hitung 1, 2, 3. Wah, ternyata ada di kanan. Oke, good. Adik-adik, kakak percaya adik-adik semuanya bisa lihat tisunya tadi ada di mana dan semuanya nebaknya betul. Setuju? Nah, adik-adik, kenapa sih kok kita pakai tebak-tebakan ini? Kenapa apa gunanya sih, Kak? Gitu. Nah, adik-adik, ini ada hubungannya juga loh sama firman Tuhan hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini itu tidak hanya mengajarkan kita berhati-hati waktu kita jalan, hati-hati waktu kita lari, tapi lebih penting lagi, kita semua perlu hati-hati karena apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, Tuhan Yesus tahu loh. Nah, walaupun kita udah taruh ini tisunya di salah satu gelas, terus kita puter, kita pindah terus, Tuhan Yesus akan tetap tahu kalau tisunya ternyata ada di situ. Jadi Tuhan Yesus tetap tahu adik-adik. Kita harus hati-hati menjaga hati kita, harus hati-hati menjaga pikiran kita, ya kan? Kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Setiap orang pasti akan diuji. Setiap orang pasti akan dites oleh Tuhan. Kamu sayang nggak sama aku? Kamu setia nggak sama aku? Kamu setia nggak sama aku? Setia nggak sama firmanku? Kalau misalnya aku bilang nggak boleh makan permen banyak-banyak, kamu setia nggak? Kalau misalnya Tuhan bilang hormati orang tua, adik-adik masih tetap lakukan nggak? Nah, kita harus jaga itu adik-adik. Kita harus tetap ikuti firman Tuhan. Tetap ikuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan larang, ya jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu nggak menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Seperti yang dilakukan Akan, ya kan? Dia mencuri, dia melihat harta ini, wah bagus banget dia. Dan itu bukan punya dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ambil. Nanti kalau adik-adik sudah sekolah tatap muka, terus lihat ada teman kalian yang punya barang bagus, jangan diambil ya, karena itu bukan punya adik-adik, oke? Itu punyanya temennya adik-adik. Yang adik-adik punya, ya itu milik adik-adik semua, oke? Jadi jangan seperti Akan, dia udah dikasih perintah sama Tuhan, dikasih perintah sama Allah, jangan ngambil barangnya orang Ai, kok orang di kota Ai, dia tetap lakukan, dia tetap ngambil. Kalau Tuhan sudah bilang nggak boleh, jangan dilakukan. Karena apa? Karena itu dosa. Dan dosa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke? Walaupun Akan udah sembunyi-sembunyi, mungkin dia udah pulang ke kemahnya gitu, terus dia kubur, supaya nggak ada yang tahu. Ya, ternyata Tuhan juga tahu kok apa yang dia sembunyikan di dalam kemah itu. Ya, jadi Tuhan tahu semuanya, oke? Kalau adik-adik mau berhasil, kalau kita semua mau berhasil, termasuk kakak juga, kita harus jujur. Kita harus jujur. Kalau kita melakukan kesalahan, ya bilang. Harus berani mengakui kesalahan, ya. Harus berani bilang kalau sorry, aku salah. Papa, mama, aku minta maaf ya. Atau kakak, cece, koko, aku minta maaf. Bahkan ke adik-adik kita juga, kita harus bilang sorry ya, aku minta maaf. Dan jangan lakukan lagi. Oke? Jangan lakukan lagi. Kita perlu koreksi diri adik-adik. Kita perlu lihat, kira-kira aku sudah betul nggak ya? Kira-kira ini salah nggak ya? Ini betul nggak ya? Kalau salah jangan dilakukan, kalau betul kita lakukan. Kalau itu baik menurut firman Tuhan, kalau itu baik untuk kita bisa memberi, ya kan? Baik untuk kita bisa mengasihi orang lain, teman-teman kita, papa mama kita, dilakukan, ya. Jangan jadi seperti Akan yang mencuri, yang mengambil barang yang tidak miliknya.
Oke? Sadari adik-adik kita ini semua punya kelemahan. Jadi kalau misalnya kita semua punya kelemahan, kalau kakak sih kelemahannya mungkin ini ya, kayak kakak suka nggak fokus. Jadi kakak kalau misalnya mengerjakan sesuatu terus tiba-tiba ada YouTube, kakak lebih pilih nonton di YouTube. Nah, adik-adik jangan seperti kakak ya. Nanti kalau adik-adik sekolah, habis sekolah ada PR, ada tugas, dikerjakan dulu. Jangan sampai kita lebih pilih nonton YouTube, jangan sampai kita lebih pilih nonton Netflix, karena itu bukan pekerjaan utama kita. Kita harus mengerjakan tugas dulu, kita kerjakan PR dulu, kita fokus sekolah dulu. Yang mau bilang oke, good ya. Adik-adik kalau melakukan kesalahan segera minta maaf. Tapi kalau misalnya belum melakukan kesalahan, tetap hati-hati dengan apa yang kita lakukan ya. Dan jangan lupa Tuhan itu tahu segala-galanya tentang kita. Mau disembunyikan gimana pun caranya, sedalam apapun, Tuhan itu tahu. Nah, Tuhan itu mengerti. Tapi di satu sisi yang lain, Tuhan itu mengerti loh adik-adik punya mimpi apa, adik-adik pinginnya apa, Tuhan tahu. Dan kakak percaya Tuhan pasti jawab. Amin? Amin. Adik-adik ada yang tahu nggak hewan yang namanya rusa? Rusa, ada yang tahu? Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Deer, ya kan? D-E-E-R, deer. Nah, adik-adik, rusa itu punya kaki yang kurus, tapi panjang. Wah, jadi dia kalau lari cepet banget, kenceng sekali, gitu. Dia speednya kenceng sekali, gitu. Dan waktu dia lompat, itu bisa kenceng juga adik-adik. Waktu dia menghindari binatang buas ya, kalau mau dimangsa gitu dia bisa larinya kenceng sekali adik-adik. Nah, adik-adik, tahu nggak, kita itu selalu loh digodain sama si jahat. Si iblis itu selalu godain adik-adik Rehoboth Kids. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi seperti rusa ini. Kita larinya harus kenceng. Kita larinya harus cepat banget. Wah, kita supaya apa? Supaya si iblis nggak bisa tangkap kita. Tapi kita larinya sekarang nggak sendirian. Karena kita punya kaki yang kurus dan panjang ini dari Tuhan. Nah, seperti rusa ya kan? Kita punya kaki yang panjang, yang kuat, yang cepat dari Tuhan. Kita bisa lari dengan kencang. Gimana dong caranya supaya bisa dapat itu? Caranya adalah kita harus berdoa, ya kan? Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dibaca Alkitabnya, banyak-banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, banyak spend time sama Tuhan. Dan kakak percaya di situ Tuhan pasti kasih kekuatan buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lari dengan kencang dan menghindari godaan si iblis. Oke? Kita harus baca firman Tuhan banyak-banyak supaya kita tahu ternyata Tuhan mau aku melakukan ini, ternyata Tuhan mau aku melakukan itu. Oke, sebelum kakak tutup adik-adik, tahun 2022 kita itu punya temanya namanya adalah tahun paradigma yang baru. Nah, tahun paradigma yang baru artinya adalah paradigma itu artinya pola pikir atau cara berpikir. Adik-adik, kakak berdoa supaya di tahun yang baru ini pola pikir kita, cara berpikir kita bisa diubahkan sesuai dengan Alkitab. Oke? Jadi Alkitab itu bukan hanya sekedar buku yang kita kalau misalnya taruh gitu di mana bisa pinter, ya enggak bisa juga gitu ya adik-adik ya. Alkitab itu firman Tuhan atau perkataan dari Tuhan Yesus buat kita. Jadi di tahun yang baru adik-adik kita semua harus rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena dari situ pola pikir kita bisa diubahkan, kita bisa tahu Tuhan itu suka apa, kita bisa tahu Tuhan itu senangnya dengan apa. Suka nggak kalau Tuhan suka nggak ya kalau misalnya aku benci sama temanku? Tuhan suka nggak ya kalau misalnya aku nggak share uangku ke temanku? Tuhan suka nggak ya? Tuhan suka nggak ya? Nah dari situ adik-adik Tuhan pasti bilang, aku nggak suka dengan ini, aku nggak suka dengan itu, aku suka dengan ini, aku suka dengan itu. Oke, tahun 2022, tahun paradigma yang baru, artinya kita harus sering-sering baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Adik-adik mau ya baca Alkitab lebih sering ya adik-adik ya, setiap hari baca Alkitab. Nanti minta tolong papa mama,
buat ingetin untuk baca Alkitab. Kalau adik-adik belum bisa baca Alkitab, boleh minta tolong papa mama bacain ya. Oke, jadi adik-adik hari ini kita udah belajar watch your step. Hati-hati dengan langkahmu, perhatikan langkahmu. Kalau adik-adik mau menyimpan sesuatu, percayalah Tuhan tahu. Jadi hati-hati apa yang adik-adik simpan, hati-hati apa yang adik-adik lakukan, karena Tuhan tahu. Terus gimana dong supaya kita bisa punya hidup yang baik? Satu-satunya cara adalah dengan baca Alkitab. Dari kita baca Alkitab, kita tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan suka ini, Tuhan suka itu. Dan kita bisa watch our step. Kita bisa lebih hati-hati lagi dengan melangkah, hati-hati lagi. Kita mau kemana, kita bisa lebih hati-hati. Oke? Adik-adik siap? Good. Sebelum kita tutup, sebelum kita doa, kita mau baca ayat hafalan, sekalian kita ngafalin. Sekalian kita menghafalkan, oke? Oke, hari ini ayat hafalannya dari 2 Raja-Raja 17 ayat ke-13. Oke, 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Kakak taruh juga di layar ya. Oke, kita mau baca sama-sama, sekalian kita menghafalkan. Oke, 1, 2, 3. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Lagi yuk, kita sama-sama sambil hafalin ya, sambil kita hafalin. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. 2 Raja-Raja 17 ayat ke-13. Sekali lagi deh, sekali lagi supaya lebih hafal. Supaya kita lebih hafal ya. 1, 2, 3. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku. 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Yang percaya katakan amin. Good. Oke, kita mau berdoa yuk buat firman Tuhan hari ini. Semuanya posisi berdoa, posisi hati yang berdoa juga, kita fokus kepada Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah sertai kami, Engkau sudah jagai kami Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami hari ini belajar supaya kami bisa watch our step. Kami bisa hati-hati dengan langkah kaki kami, kemana kami pergi, apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau, supaya Engkau yang menjaga kami. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau, supaya Engkau yang menegur kami, Engkau yang mengajari kami, Tuhan, kalau kami salah, atau Engkau yang ajar kami, supaya kami bisa melakukan hal yang benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau komitmen, kami mau baca Alkitab lebih sering, kami mau lebih rajin baca Alkitab, supaya kami tahu apa yang Tuhan senangi dan apa yang Tuhan tidak senangi. Makasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap orang tua, setiap papa mama kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Happy Sunday.